Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hukum pidana. Di sesi kita kali ini kita akan membahas tentang percobaan hukum pidana. Tentunya teman-teman semua kita sudah mengetahui mengenai perbuatan-perbuatan dari apa yang disebut dengan perbuatan yang dapat dipidanakan. Nah, di dalam sesi kita kali ini, teman-teman semua, kita akan membahas dan mengupas tentang yang namanya pugging. Pugging di sini bukan untuk memberantas nyamuk ya, tapi pugging di sini adalah yaitu delik ya, delik percobaan atau delik yang belum selesai atau delik pidana yang tidak sempurna. Nah, di dalam pembahasan sesi kita kali ini kita membahas mengenai pugging atau percobaan hukum pidana. Di dalam sesi kita kali ini kita melihat tentang adanya tindak pidana percobaan. Tindak pidana percobaan ini berarti ada suatu perbuatan pidana ya, atau tindak pidana yang tidak sempurna, atau suatu tindak pidana yang tidak selesai atau tidak diselesaikan oleh si pelakunya. Nah, di dalam pembahasan sesi kita terkait tindak pidana percobaan ini pun kita dapat melihat bahwa suatu perbuatan tindak pidana percobaan ini adalah suatu perbuatan yang terlarang juga dan juga telah mengancam bagi si pelaku terhadap percobaan pembuatan atau perbuatan tindak pidana. Namun timbullah pertanyaan bahwa apakah semua orang yang melakukan suatu percobaan tindak pidana ini dapat diminta pertanggungjawaban secara hukumnya. Nah, di sesi kita kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ya, daripada pugging atau percobaan hukum pidana. Di dalam ruang lingkup tindak pidana percobaan ini, teman-teman semua, dapat kita melihat di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bila mana kita melihat di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini, bahwa pembentuk undang-undang ya, terkait percobaan ini pun tidak memberikan penjelasan tentang apa sih yang sebenarnya atau apa sebenarnya yang dimaksud dengan percobaan atau pugging itu. Akan tetapi telah menyebutkan ya, sejumlah atau beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh si pelaku agar terhadap pelaku yang melakukan percobaan tindak pidana ini dapat dihukum atau dapat dipersalahkan tentang telah dilakukannya atau telah melakukan suatu percobaan untuk melakukan suatu kejahatan. Mengenai tindak pidana percobaan ini, sebelum kita masuk di dalam pasal mengenai pasal percobaan atau penghukuman nantinya yang akan dapat memberikan sanksi terhadap pemidanaan terhadap percobaan ini, tentunya kita akan melihat kepada definisi daripada percobaan atau dikatakan sebagai pugging ya. Nah, teman-teman semua, bahwa definisi daripada percobaan atau pugging ini tadi di awal sudah dikemukakan bahwa
Dalam hal ini, pembentuk undang-undang sendiri belum memberikan suatu kepastian tentang pengertian daripada percobaan atau pugging. Nah, terus dari mana dasar mengenai pendefinisian daripada pugging atau percobaan ini? Nah, di dalam memori fun to lifting atau disebut sebagai memori penjelasan, mengemukakan ya, ada sebuah kalimat dalam bahasa Belanda, namun saya artikan di dalam bahasa Indonesia karena eh, sulit ya untuk menyampaikan dalam bahasa Belanda. Nah, di dalam memori fun to lifting atau memori penjelasan ini menyebutkan mengenai eh, definisi daripada percobaan itu. Nah, yang lebih kurang artinya, maka percobaan untuk melakukan kejahatan itu adalah pelaksanaan. Untuk melakukan suatu kejahatan yang telah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Ataupun suatu kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu yang telah diwujudkan di dalam suatu permulaan pelaksanaan. Nah, tentunya tidak semua orang ya, yang melakukan perbuatan tindak pidana ini atau suatu perbuatan yang terlarang ini nantinya akan tercapai ya, kepada maksud dan tujuan sebagaimana yang diinginkannya. Akan tetapi, jangan dikira bahwa orang itu dengan tidak berhasil di dalam suatu perbuatannya tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Tentunya pertanggungjawaban secara hukum pidana. Nah, maksud jahat yang dilakukan atau yang ada dalam diri si pelaku ada, tetapi tidak terlaksana suatu perbuatan yang ditujunya, meskipun tidak berhasil ya. Akan tetapi terhadap si pelaku tetap harus dipertanggungjawabkan juga perbuatannya itu. Nah, hal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, orang tersebut dapat dikenakan pidana karena dirinya telah mencoba melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Nah, di dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada dasar dalam proses pemidanaan percobaan, yaitu tercantum di dalam pasal 53 dan pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, kemudian apabila kita melihat di dalam pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita melihat di dalam pasal 1 ya. Mohon maaf, saya ulangi, di dalam pasal 53 ayat 1 saya bacakan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana. Ya, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan. Dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Nah, tentunya di dalam pasal 51 ini kita dapat melihat bahwa adanya suatu perbuatan tindak pidana ya, tidak selesai. Niat si pelaku ada, perbuatannya ada, tetapi tidak selesai. Yang disebabkan bukan kehendak daripada diri si pelaku, tetapi muncul akibat faktor eksternal daripada diri si pelaku. Nah, contohnya begini, teman-teman. Jika si A, dia sudah ada niat untuk mengambil barang yang ada di toko milik si B tentunya. Dengan alat yang digunakan adalah kain sarung yang digunakan untuk memanjat tembok. Ya, kain sarung ini sudah terikat. Nah, karena rencananya si A ini akan masuk dan untuk mengambil barang di toko tersebut dengan
naik ya melalui benteng yang sudah terikat oleh kain sarung gitu ya. Nah, pada saat si A ini naik dengan menggunakan kain sarung untuk loncat melalui benteng tadi, sudah naik, pada saat akan turun ya. Nah, pada saat akan turun kemudian masuk ke dalam suatu ruangan, bisa masuk? Bisa. Nah, turun dan masuk ke dalam ruangan, kemudian pada saat akan mengambil barang, terdengar oleh si A ini ada suara. Ternyata si B ini masuk kembali ke dalam tokonya. Nah, akhirnya pelaksanaan untuk melakukan pencurian, barang itu belum diambil. Akhirnya si A ini kabur, loncat ke dalam, menaiki benteng tadi. Nah, pelaksanaan si A ini pada saat akan mencuri itu terhenti akibat adanya faktor eksternal, ya, faktor luar, bukan kehendak daripada diri si pelaku. Kalau si B tidak kembali, tentunya barang-barang si B akan diambil oleh si A ini. Nah, ini dalam pasal 53 ayat 1. Percobaan melakukan kejahatan dapat dipidana. Kemudian ayat 2, pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ayat 2 menyebutkan bahwa maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dikurangi sepertiga. Seumpamanya ancaman pokok itu adalah 4 tahun seumpamanya, ataupun 5 tahun. Nah, terhadap si pelaku ini ya, diancam dengan ancaman sepertiga dari ancaman pokok, 1/3-nya. Jadi kalau 4 tahun, 1/3 daripada 4 tahun. Tidak sama dengan pelaku yang utamanya, atau dengan ancaman pokok yang utama. Kemudian di dalam pasal 53 ayat 3 disebutkan maksimum pidana yang dapat dijatuhkan hanya 15 tahun penjara. Dengan demikian, maksimum pidana pokok untuk percobaan adalah lebih rendah daripada kejahatan itu telah selesai seluruhnya. Tetap ya, meskipun ancamannya di sini pencurian, kemudian korupsi, kemudian kejahatan-kejahatan delik-delik khusus terhadap pasal percobaan ini, ya, itu tentunya dikenakan 1/3 daripada ancaman pokok. Nah, di dalam pasal 53 ayat 4, apabila suatu pidana, ya, perbuatan tindak pidana ini, bagaimana pasal 53 ayat 4 ini, pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai. Contohnya apa? Perampasan ya terhadap hak-haknya, kemudian ada penyitaan terhadap beberapa alat-alat ataupun barang yang dijadikan sebagai barang bukti suatu delik pidana. Nah, kemudian teman-teman semua, ada pasal 54. Kemudian teman-teman semua, di samping pasal 53 ada pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bahwa mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Beda halnya dengan pasal 53, ya, percobaan melakukan suatu tindak pidana itu dapat dipidanakan. Tapi ada percobaan melakukan suatu pelanggaran tindak pidana tidak dapat dipidanakan. Ini dasar hukumnya adalah pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Contohnya melanggar rambu-rambu lalu lintas, ya. Nah, ataupun di jalan raya, hal yang pelanggaran sebagaimana buku 3. Pada saat dia akan melakukan pelanggaran, mencoba melakukan pelanggaran, tapi dia terhenti, itu tidak dapat dipidanakan. Ini dasarnya adalah pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Semua, dengan adanya pugging atau percobaan tindak pidana, akan terdapat adanya unsur-unsur, ya, dari adanya suatu percobaan tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Harus memenuhi unsur terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah unsur adanya niat. Ya.
atau disebut sebagai Vornehmen di sini. Nah, unsur pertama adanya niat ini atau disebut sebagai kehendak daripada si pelaku, adanya unsur mens rea ya, atau offset di sini. Harus ada dalam diri si pelaku. Dan yang kedua, unsur yang kedua adanya perbuatan permulaan atau adanya perbuatan pelaksanaan dari niat dan kehendak tersebut. Jadi perpaduan antara tadi niat, kemudian dilaksanakan niatnya, ya. Akan tetapi unsur yang ketiga, pelaksanaan terhadap apa yang ditentukan atau yang diniatkan oleh si pelaku tadi tidak selesai. Yang semata-mata ketidakselesaian tersebut bukan kehendak daripada diri si pelaku, tetapi terhenti karena faktor eksternal atau di luar diri si pelaku. Nah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Profesor Mulyatno, ya, yang menghubungkan antara niat dengan kesengajaan. Nah, bahwa niat menurut Profesor Mulyatno itu jangan disamakan dengan kesengajaan. Tetapi niat secara potensial bisa berubah menjadi kesengajaan apabila sudah diwujudkan menjadi perbuatan sebagaimana yang dituju. Nah, ini hubungan niat dan kesengajaan ya, tidak sama menurut Profesor Mulyatno. Kalau niat itu masih ada dalam diri belum terrealisasi ya. Kalau kesengajaan ini sudah ada actionnya, sudah ada wujudnya, atau sudah ada suatu gerak fisiknya. Nah, sedangkan yang kedua menyampaikan bahwa apabila niat itu belum diwujudkan menjadi kejahatan, maka niat masih ada dan merupakan sifat batin yang memberi arah kepada perbuatan. Ini sebagai radar, sebagai sensor. Ini dari niat ini dilakukan atau tidak, gitu ya. Tadi sebagaimana poin pertama dikaitkan dengan poin yang kedua ini, niat ini masih muncul, masih ada. Tetapi kesengajaan ini sudah bergerak kepada wujud nyata, gerak fisiknya yang dilakukan. Nah, kemudian karena niat tidak dapat disamakan dengan kesengajaan, maka niat itu jangan diambil dari isinya kesengajaan. Apabila timbul, perlu dibuktikan di sini. Ya, perlu dibuktikan mengenai adanya niat dan kesengajaan. Makanya ada dalam hukum pidana itu, dalam kitab undang hukum pidana, ada yang suatu perbuatan yang dibuat dengan adanya kesengajaan. Ya, sengaja untuk memiliki ya dengan kesengajaan. Sudah ada action itu, berarti barang sudah ada padanya. Nah, di sini ada perbedaan antara niat dan kesengajaan. Sedangkan di dalam pugging terhadap percobaan tindak pidana ini terhadap pelaku ini supaya dapat dihukum bagaimana? Nah, supaya dapat dihukumnya seorang pelaku percobaan tindak pidana, tentunya ada syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku. Di samping daripada unsur-unsur yang tadi. Yang pertama adalah adanya maksud atau disebut dengan Vornehmen. Nah, adanya maksud atau Vornehmen di sini artinya adalah orang tersebut haruslah memiliki suatu maksud untuk melakukan suatu kejahatan. Tadi offset itu ya. Nah, di dalam pengertian atau syarat, di dalam syarat yang pertama adanya maksud ini, kita melihat dulu pengertian daripada Vornehmen atau adanya maksud. Nah, ditafsirkan ya, Vornehmen di sini adalah sebagai kehendak. Kehendak untuk melakukan suatu kejahatan. Atau dikatakan sebagai willen ataupun offset ya, unsur kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan atau niat sebagai maksud. Nah, niat sebagai maksud. Jadi si pelaku ini harus memiliki niat ya, atau disebut sebagai adanya maksud ini, adanya niat sebagai maksud, adanya niat sebagai kepastian, dan adanya niat sebagai kemungkinan.
Ya. Di dalam unsur syarat yang kedua, adanya suatu permulaan pelaksanaan. Dengan arti bahwa maksud orang tersebut atau si pelaku ini telah ia wujudkan. Poin pertama tadi itu, yang foreman tadi, telah ia wujudkan dalam suatu permulaan untuk melakukan kejahatan yang ia kehendaki. Ia nyatakan, ia realisasikan perbuatan yang dia niatkan tadi. Ya. Makanya di dalam unsur yang kedua ini adanya suatu permulaan pelaksanaan ini, adanya suatu perbuatan atau disebut handling, adanya sikap fisik, perbuatan fisik yang dilakukan oleh si pelaku. Niat ada, perbuatan nyatanya ada. Nah, dilihat kepada syarat yang ketiga, yaitu pelaksanaan untuk melakukan kejahatan. Artinya di sini bahwa pelaksanaan yang orang tersebut kehendaki itu tidak selesai. Ya. Karena di sini adalah di dalam pugging atau percobaan tindak pidana untuk syarat pemidanaannya di sini, supaya orang dapat dipidana, bahwa pelaksanaan orang tersebut dari niat, kemudian handling, ya, perbuatan fisik, itu ada. Namun terhadap pelaksanaan tadi, perbuatan fisik tadi, itu tidak selesai, tidak sampai finish, ya, tidak sampai berakhir. Dikarenakan apa? Faktor-faktor yang menyebabkan berhentinya itu disebabkan adanya faktor dari luar atau kemauan dari diri si pelaku ini terhenti karena ada faktor dari luar. Nah, bila mana kita dihubungkan dengan foreman sebagai syarat yang pertama, ya tadi ada tiga syarat. Yang pertama adalah syarat yang pertama adalah adanya maksud atau foreman, adanya syarat yang kedua yaitu suatu permulaan pelaksanaan, syarat yang ketiga adalah pelaksanaan untuk melakukan kejahatan. Nah, bila mana syarat yang ketiga ini yang dihubungkan dengan syarat yang pertama, yaitu niat sudah terwujud dengan adanya pelaksanaan. Akan tetapi, pada pelaksanaan tersebut itu ditafsirkan sebagai pelaksanaan kehendak. Hanya bisa nggak dipidanakan? Bisa nggak diminta pertanggungjawaban pidana terhadap hanya memenuhi syarat yang pertama ini? Kalau menurut teori fogging subjektif, itu bisa. Ya. Hanya dengan niat saja, hanya dengan willens atau offset saja, itu bisa dipidanakan. Menurut teori fogging subjektif. Ini adalah Van Hemel, ya, yang menyebutkan bahwa percobaan melakukan tindak pidana itu hanya dengan memiliki niat saja dapat dipidanakan menurut teori fogging subjektif. Sedangkan menurut teori fogging objektif, tidak, ini salah satunya adalah Simon. Ya. Di dalam teori objektif ini adalah Simon menyebutkan tidak hanya cukup dengan niat saja, tidak hanya cukup dengan niat, namun harus ada kerugian. Niat dan kerugian menurut teori fogging. Ya, teori fogging objektif. Nah, dari teori fogging subjektif dan objektif di sini, ini muncul sebagaimana dalam memori Van Lichting, kemudian ada juga teori campuran, bahwa terhadap seseorang dapat dipidananya suatu percobaan melakukan tindak pidana, maka harus adanya gabungan daripada teori objektif dan subjektif. Inilah teori yang ketiga muncul adalah teori campuran. Nah, yang sampai dengan saat ini dalam kitab undang hukum pidana yang dapat dilakukan atau dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana terhadap percobaan melakukan suatu tindak pidana dapat diminta pertanggungjawaban apabila terpenuhinya gabungan dari teori objektif dan teori subjektif. Nah, kemudian teman-teman semua, apakah semua perbuatan percobaan ini dapat dipidanakan? Atau dapat dihukum tentunya. Sedangkan di sini ada perbuatan melakukan percobaan kejahatan tetapi kok tidak dihukum. Nah, di dalam kitab undang-undang hukum pidana, kita dapat melihat di dalam pasal 302 ayat 4 kitab undang-undang hukum pidana, pasal 351 ayat 5, pasal 352 ayat 2. Nah, kita lihat teman-teman.
silakan yang sedang membuka atau sedang memegang buku kitab Undang-Undang Hukum Pidana bisa dibuka dan bisa disimak ya, bahwa ada pengecualian percobaan tindak pidana ini tidak dapat dihukum. Sebagaimana kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Yang pertama, tercantum dalam pasal 302 ayat 4, yaitu percobaan penganiayaan kepada binatang. Ya. Percobaan penganiayaan kepada binatang tidak dapat dipidanakan atau tidak dapat dihukum di sini. Nah, kemudian yang kedua, di dalam pasal penganiayaan sebagaimana pasal 351 ayat 5, ya, percobaan penganiayaan biasa itu tidak dapat dihukum. Serta pasal 352 ayat 2 mengenai percobaan penganiayaan ringan itu juga tidak dapat dihukum. Nah, itu teman-teman ya, di dalam sesi kita kali ini pembahasan mengenai percobaan. Ya, demikian rekan-rekan semua, teman-teman semua, atas perhatian ya dan selalu mengikuti pembelajaran tentang hukum pidana ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Dan juga saya akhiri di dalam sesi kita kali ini tentang pembahasan materi pugging atau percobaan tindak pidana. Sampai ketemu kembali di sesi berikutnya ya. Salam hukum pidana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.